Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pada pertemuan kali ini kita membahas masalah hidayah dan dolal, seri pertama tentang hidayah. Hidayah meliputi 1. Hidayah, 2. Syiratal mustaqim, 3. Hidayah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, 4. Rasul wajib menyampaikan petunjuk, 5. Seruan ke petunjuk atau hidayah. Para pemirsa yang bahagia, hidayah secara bahasa berarti petunjuk. Lawan katanya adalah dolal atau dolalah, yang berarti kesesatan. Secara istilah atau terminologi, hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, 1. Hidayah. Hidayah atau petunjuk dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 97. Wa huwallati ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil bahri wal bahr qad fasalnal ayati liqaumi ya'lamun. Artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat 3, nisbahu awingkus minhu qalila. Artinya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Balad surat ke-90 ayat 10, wa hadainahun najdain. Artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Quran surat As-Samsi surat ke-91 ayat 7 dan 8, wa nafsi wa ma sawwaha. Artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya.
Kemudian ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, jalan ketakwaan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang nomor 2, Shiratal Mustaqim atau jalan lurus. Shiratal Mustaqim atau jalan lurus dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah surat pertama ayat 6. Ihdinas shiratal mustaqim. Artinya, bimbinglah kami ke jalan lurus. Dalam Al-Fatihah surat pertama ayat 6 itu ada catatan kaki. Jalan lurus artinya adalah jalan hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 7, Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 43, Fastamsik billati uhiya ilaika innaka ala syiratim mustaqim. Artinya, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 64, Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada syiratum mustaqim. Artinya, sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 101, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa bikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Artinya, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153, wa anna hada syirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 53,
Sirotillahil lati lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Artinya yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kamu semuanya urusannya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Quran surat Yunus surat 10 ayat 25, wallahu yahda'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang nomor 3 yaitu hidayah hak dari Allah. Petunjuk kebenaran itu dari Allah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Lail surat 92 ayat 12 dan 13. Inna alaina lal huda. Artinya sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Kemudian ayat 13, wa inna lana lal akhirata wal ula. Artinya dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 9, wa alallahi qasdus sabili wa minha jair walau sya'alahadakum ajmain. Artinya dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, dan jikalau Dia menghendaki tentulah Dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat Al-Had surat ke-22 ayat 16, wa kadzalika anzalnahu ayatim bayinat wa annallaha yahdi may yurid. Artinya dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasannya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 39, walladina kadzabu bi ayatina summu wa bukmum fid dulumat may yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Artinya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami seperti orang yang tuli, bisu, serta berada dalam berbagai kegelapan. Siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Siapa yang dikehendaki Allah dalam petunjuk, niscaya Dia menjadikan berada di atas jalan yang lurus. Dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 39 ada catatan kaki, mereka yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang memilih jalan kekufuran, sedangkan mereka yang diberi petunjuk memang memilih jalan petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alu wahur rijsa 'alal ladina la yu'minun. Artinya barang siapa yang
Allah mengendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpahkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 30, Farikon hada wa farikon haqqa alaihimud dolalah innahum muttakhodus sayatina awliya amin dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Artinya, sekelompok manusia telah diberikannya petunjuk dengan sekelompok lainnya telah pasti kesesatan atas mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 30 ada catatan kaki. Kata aulia adalah bentuk jamak dari kata wali. Secara harfiah kata ini berarti dekat, sehingga menunjukkan makna teman dekat, teman akrab, teman setia, kekasih, penolong, sekutu, pelindung. Nah, kata pelindung ini pembela dan pemimpin. Kata wali dan aulia dalam Al-Quran diulang 41 kali. Maknanya berbeda-beda sesuai konteks ayat. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 17, wa taros samsa ida tola'at tazawaru ankah fihim datal yamin wa ida gorobat takrituhum datas simal wa hum fil fajwatim minhu dalika min ayatillah mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursida. Artinya, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 4, Rasul wajib menyampaikan petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 7, wa yaqulul ladina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbi innama anta mundiru walikulli qaumin had. Artinya, orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas sholati wa ita'iz zakat wa kanu lana abidin. Artinya,
kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 17. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda fa'akhodathum so'ikotul adabil hudni bima kanu yaksibun. Artinya, dan apapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Para pemirsa, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Para pemirsa yang bahagia, artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki, dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 5, seruan ke petunjuk. Untuk seruan ke petunjuk ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 181. Wa mimma khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Artinya, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 159. Wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlal kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 104.
wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Ali Imran surat ketiga 104 ada catatan kaki. Ma'ruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran surat Fussilat surat 41 ayat 33. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila sholihau wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Para pemirsa yang bahagia, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam menyampaikan ada kata kurang atau kepanjangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam pedih. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.